Sejumlah nama baru politikus partai muncul dalam perkara korupsi Menara BTS. Pisahkan hukum dari politik. Saya Nana Rizky dan inilah Opini Tempo. Seperti banyak perkara korupsi lain, proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah kejahatan berlapis yang melibatkan banyak pemain. Mulanya adalah upaya menggasak 28,3 triliun uang pengadaan menara pemancar sinyal seluler. Ini uang besar yang disiapkan pemerintah untuk membangun 7.904 menara pemancar di daerah tertinggal pada 2021-2022. Jika selesai sesuai dengan rencana, proyek ini akan membuat sinyal internet di tempat yang jauh dan tertinggal lancar jaya dan berbagai program berbasis digital bisa dilaksanakan. Adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Ahmad Latif yang ditengarai mengatur agar proyek dimenangi oleh perusahaan-perusahaan yang dekat dengan mereka. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, negara diperkirakan rugi 8 triliun rupiah lebih dan jumlah menara yang dibangun jauh di bawah rencana. Ketika Kejaksaan Agung mengusut dan menemukan nama-nama baru, mereka yang diusut menutup kejahatan lama dengan kejahatan baru melalui suap kepada jaksa. Lebih dari 100 miliar rupiah disiapkan para pemenang proyek untuk membekap perkara ini. Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan, salah seorang tersangka, menjadi pengepul saweran durjana itu untuk disebar lewat sejumlah perantara. Satu di antaranya adalah politikus Partai Golkar Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Ia ditengarai menerima 27 miliar rupiah pada November hingga Desember 2022, beberapa bulan sebelum menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Penyidik Kejaksaan Agung tak boleh ragu meski pengusutan nanti melibatkan kawan-kawan mereka sendiri. Pengakuan Irwan harus ditelusuri untuk mengungkap siapa jaksa penerima besel. Resik-resik ini juga harus dilakukan agar Kejaksaan Agung tidak dituduh bekerja sesuai dengan pesanan. Sejak awal beredar spekulasi, perkara menara pemancar diusut untuk menekan mereka yang berseberangan secara politik dengan pemerintah. Joni G. Plate, kader Partai Nasdem, menjadi tersangka setelah partainya mendeklarasikan Anies Baswedan, kandidat yang tak didukung pemerintah sebagai calon presiden. Dito, yang politikus Golkar, kini masuk pusaran. Saat ini, Partai Golkar belum mengambil sikap terhadap rencana pencalonan 3 besar kandidat presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ganjar merupakan kandidat yang disorongkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Jokowi memberi sinyal kuat tidak mendukung Anies, tetapi mendukung Ganjar dan terutama Prabowo. Meski berelektabilitas rendah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto masih diusung partainya sebagai calon presiden. Kejaksaan harus membuktikan bahwa kerja lembaganya tak berkaitan dengan politik elektoral 2024. Selain mengejar pelaku dan penerima suap jaksa, Kejaksaan Agung harus membuka siapa penikmat korupsi Menara BTS, inti kasus yang tengah diusut. Nama-nama penerima tertera dalam surat dakwaan. Joni Plate misalnya disebut menerima 13,8 miliar rupiah. Anang Latif mendapatkan 5 miliar rupiah serta Muhammad Yusrizky, Direktur Utama PT Basis Prima menerima 50 miliar rupiah dan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. PT Basis adalah perusahaan milik pengusaha Hapsoro Sukmono Hadi atau Happy Hapsoro, suami Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan kader PDI Perjuangan Puan Maharani. Lapis berikutnya, aliran fulus ini belum terungkap. Disebutnya nama Hapsoro memunculkan fakta dan spekulasi lain. Faktanya, politik Indonesia telah jatuh ke titik yang paling rendah ketika kekuasaan tak lagi dipahami sebagai upaya untuk meraih kemaslahatan buat orang ramai. Politik dengan P kecil telah menjadi yang utama. Siapa yang mendapatkan apa dan untuk mengenyangkan perut elit yang mana. Spekulasinya, hukum menjadi alat penekan untuk mencapai kepentingan politik penguasa. Lebih dari sekedar upaya agar partai para tersangka atau calon tersangka manut pada pilihan politik pemerintah,
tak banyak yang menyadari bahwa partai yang kadernya terseret kasus korupsi akan kesulitan mendapatkan dukungan logistik menjelang perhelatan 2024. Setiap gobang uang yang disalurkan kepada partai bermasalah mudah dipotret sebagai transaksi bermasalah pula. Guna menjernihkan sengkarut, Kejaksaan Agung tidak boleh setengah-setengah mengungkap perkara ini. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.